biasa saja. Apalagi banyaknya pengguna Shopee ini tidak mungkin semua akan di ACC ya teman-teman ya, karena memang setiap perusahaan ada aturan-aturan sendiri yang mesti dipatuhi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya tertarik untuk membahas ya tentang pertanyaan dari beberapa teman kita ya yang bertanya, "Bang, apakah benar Shopee PayLater itu bangkrut karena banyak yang tidak di ACC atau tidak bisa lagi digunakan PayLaternya untuk belanja atau seperti apalah bla 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 semuanya ya." Baik, namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian baru saja menemukan channel ini, pastikan Anda sudah mendukung saya dengan cara mensubscribe channel ini dan menyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai sekarang ini. Saya doakan semoga kebaikan kalian semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan pula. Amin ya robbal alamin. Baik, saya pengen menanggapi pertanyaan dari teman-teman subscriber atau teman-teman yang memberikan komentar maupun yang bertanya melalui WhatsApp saya ya teman-teman mengenai Shopee PayLater, karena katanya banyak teman-teman yang sudah tidak bisa menggunakan PayLaternya dan juga ada beberapa konten kreator yang membahas tentang bangkrutnya Shopee PayLater ini. Jawaban saya, apakah Shopee PayLater ini bangkrut? Bisa iya, bisa juga tidak teman-teman ya. Karena kita tidak bisa ambil patokan tentang komentar-komentar yang ada di aplikasi Shopee itu tersendiri teman-teman ya. Karena banyak alasan-alasan lagi yang perlu dicabarkan penyebab PayLater kita itu tidak bisa dipakai atau pinjaman kita itu tidak bisa di ACC teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta pinjol itu mau bangkrut makanya tidak bisa mencairkan atau tidak bisa memakai limit yang ada ya teman-teman ya. Agar kalian tidak gagal paham, tonton terus video ini sampai habis. Kita akan bahas tentang Shopee PayLater teman-teman ya. Baik, mengenai limit yang tidak bisa dipakai itu sebetulnya suatu hal yang biasa-biasa saja. Apalagi banyaknya pengguna Shopee ini tidak mungkin semua akan di ACC ya teman-teman ya, karena memang setiap perusahaan ada aturan-aturan sendiri yang mesti dipatuhi demi kelangsungan perusahaan itu sendiri teman-teman ya. Tidak serta-merta misalkan karena Shopee ini sudah kalau tidak salah ini sudah banyak sekali yang mendownload ya, kalau nggak salah itu sudah puluhan juta ya yang mendownload. Tidak mungkin sebanyak itu akan di ACC semua. Siapa yang mau nalangin semua dana-dana itu, dan juga beresiko untuk Shopee itu sendiri teman-teman ya. Beresiko kalau misalkan gagal bayar serentak, kolapslah perusahaan itu. Makanya setiap pinjol-pinjol itu tidak serta-merta jumlah downloadnya itu bisa dicairkan semua. Contoh yang kita di luar Shopee ya, misal kayak EasyCash. EasyCash itu sudah terdownload kalau nggak salah lebih dari 10 juta teman-teman ya. Tapi tidaklah mungkin 10 juta itu akan di ACC semua teman-temanku ya. Karena ada hitung-hitungan yang perlu dan harus diperhitungkan oleh perusahaan EasyCash itu tersendiri teman-teman. Karena sangatlah beresiko apabila ke 10 juta itu mengajukan pinjaman, ke 10 juta itu juga semua di ACC. Setahu saya, kalau peng-ACC-an itu ya, itu di paling tinggi itu di atas 50%, di bawah dari 60%. Jadi resiko gagal bayar itu masih bisa tertutupi nantinya kalau misalkan ada
nasabah yang memang keinginan membayarnya ada teman-temannya. Misal kita kasih contohnya 10 aja, 10 nasabah, 3 yang galbay, 7 yang uh, aktif membayar, itu mereka masih bisa ngeluarin cairkan 7 lagi ya teman-temannya. Kalau misalkan 10 dia ngeluarin uang, 10-10-nya ini nggak bayar, tentu akan di stop lebih dahulu. Apalagi ini mendekatin lebarannya, justru banyak itu teman-teman yang akan membutuhkan uang, membutuhkan barang, apalagi Shopee Paylater ini teman-temannya pasti banyak lah. Makanya dari itu tidak akan semua di ACC teman-teman. Jadi ada juga yang tidak di ACC, ada juga yang di ACC. Jadi tidak serta-merta uh, bahwasanya perusahaan itu akan bangkrut. Ya sebagian kecil yang berkomentar di situ di aplikasi itu memang yang merasa kecewa karena merasa tidak pernah telat bayar dan tidak pernah bermasalah, kok malah tidak di ACC. Itu hal yang wajar-wajar saja teman-temanku ya. Namun itu tidak bisa dijadikan acuan bahwasanya perusahaan itu sudah pilot. Karena juga di aplikasi-aplikasi lain seperti Kredit Pintar, ada Kami, AC Cash, dan masih banyak lainnya yang masih jalan sampai sekarang itu, komentar-komentarnya juga banyak yang negatif. Katanya sudah kita tidak pernah lambat, kok malah tidak di ACC. Karena memang ada hitungan-hitungan tersendiri oleh tim analisnya dan oleh ketentuan perusahaannya teman-temannya untuk lebih berhati-hati karena maraknya yang galbay, karena banyaknya nasabah-nasabah yang sudah cerdas. Jadi pinjol-pinjol itu lebih waspada ya di tahun 2023 ini. Bang, kalau kira-kira menurut Abang Shopee itu bangkrut atau gimana? Bisa iya, bisa juga enggak teman-teman. Memang di tahun 2023 kalau enggak salah itu ada beritanya di CNBC ya, bahwasanya Shopee itu ada memecat karyawannya kurang lebih 200 ya kalau nggak salah seperti itu. Tapi itu semua tidak bisa juga dijadikan acuan teman-temannya. Seperti halnya contoh dulu saya bekerja 2019 itu banyak pengurangan karena awal mula COVID teman-temannya. Jadi dikurangi untuk alasan efisiensi ya. Mungkin juga apa namanya, Shopee ini melakukan hal yang sama, bukan berarti perusahaan itu akan bangkrut, tapi bisa jadi juga iya, ya. Sebetulnya kita tidak perlu memikirkan bangkrut atau tidaknya Shopee ini ya teman-temannya. Yang jelas kalau kalian itu tidak di ACC, ya coba lagi nanti ya. Yang jelas kalau kalian memang nggak sanggup bayar, ya bayar aja nanti kalau sudah ada uang kita berlebih ya, sudah mencukupi yang buat di rumah. Nggak usah kita pusing-pusing memikirkan Shopee Paylater bangkrut atau gimana, Shopee pinjam. Nggak usah kita sibuk-sibuk mikirkan itu. Kalau kalian itu mikirkan itu, kalian sudah apa ya, mengambil haknya pinjol untuk berpikir, dan kalian itu bodoh-bodoh sendiri. Ngapain kalian mikirkan itu ya, mau bangkrut mau enggak kan? Saya rasa tidak mungkin berjalan seperti ini dan selanggeng ini kalau memang itu Shopee mau bangkrut ya teman-teman. Tapi itu haknya teman-teman lainnya ya, mau berasumsi seperti apa ya, itu hak kalian. Tapi kalau menurut saran saya tidak perlu kalian memikirkan perusahaan orang mau bangkrut atau endaknya ya teman-teman. Kecuali kayak Danafik itu nyata sudah fix, sudah itu mereka memang di websitenya resmi mengatakan bahwasanya sudah pilot atau bangkrut teman-temannya. Semoga ocehan saya ini menjawab pertanyaan dari beberapa teman kita ya. Jadi itu tadi jawaban saya, bisa iya, bisa juga enggak. Tapi enggak usah kita pikirkan mau bangkrut atau endaknya Shopee Paylater ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.